Hai guys, kembali lagi bersama si paling football manager, di mana gua akan memberikan tips dan triks dan tutorial cara bermain Football Manager Mobile 2024 supaya kalian bisa sukses main game ini. Oke, di video kali ini gua akan melanjutkan video tutorial cara bermain Football Manager Mobile 2024 dengan baik dan benar gitu ya. Nah, ini adalah video lanjutan dari 3 video gue yang sebelumnya. Yang satu yang ini, kedua yang ini, ketiga yang ini. Nah, gue sih sangat menyarankan kalian selesaikan dulu nonton, habiskan 3 video awal gue supaya ada pengetahuan berjenjang yang berkesinambungan. Asik banget bahasa gue. Gitu. Jadi supaya kalian benar-benar ngerti nih basic dasarnya dengan baik dan benar gitu. Kalian juga bisa ngecek langsung di bagian playlist gua tentang tutorial bagaimana bermain Football Manager Mobile 2024 dengan baik dan benar supaya kalian bisa ikutin alurnya gitu ya. Oke, langsung aja. Di video keempat ini gue akan memberikan tutorial cara mencari pemain. Nah, ini seru banget nih. Paling seru dari bermain FM itu adalah cari pemain. Kalau gue sih gitu ya. Karena kita bisa explore ribuan pemain yang ada di Football Manager Mobile 2024. Kita bisa pilih pemain mana yang paling cocok dengan selera kita, dengan strategi tim kita, dengan budget finansial kita gitu ya. Mau pemain muda berbakat atau pemain free agent gratisan nggak punya klub, atau mau beli idola kita gitu. Misalkan lu suka Mbappe, mau beli Mbappe, lu suka Erling Haaland, mau beli Erling Haaland, ya silahkan aja gitu ya. Jadi seperti itu. Atau mau cari pemain-pemain lain juga boleh gitu ya. Nah, caranya gimana? Langsung aja di menu utama kita klik yang logo kaca pembesar itu ya, klik terus player search. Nah, di player search ini kita bisa mencari pemain yang kita inginkan ya. Di sini ada kolom nama, nationality, kebangsaan ya. Base itu maksudnya dia berlokasi di mana gitu ya. Terus umur gitu, ada rentang umurnya juga, ada 16 sampai 20 tahun, 21 sampai 24 tahun, 25 sampai 30, 31, 35, lebih tuh dari 35, dan bisa kita custom sendiri range umurnya. Terus value, harga jualnya berapa gitu ya, mau gratisan, mau 100 ribuan, 1 jutaan, sampai lebih dari 30 juta, atau bisa custom sendiri, bisa kita rancang gitu ya. Nah, terus wages itu gaji, berapa sih dia terima gaji per pekannya gitu. Nah, ini bisa kita atur juga. Terus transfer status, dia apakah sedang ingin dijual timnya atau transfer listed, atau listed for loan, apakah dia mau dijual, mau disewain gitu ya untuk bisa dipinjam gitu ya. Transfer listed pun beragam ya, ada yang transfer listed oleh klub, dia ingin dibuang klubnya, atau transfer listed player, yaitu si pemainnya sendiri yang pengen pindah gitu ya. Gitu, itu mempengaruhi kebijakan transfernya juga gitu. Oke, next, kontrak status gitu, apakah expired, sudah habis kontraknya, dia jadi pemain nganggur yang tidak punya klub, atau expiring yang menjelang kontraknya habis gitu ya, atau tidak punya klub, atau sedang dalam pinjaman on loan gitu ya. Lalu language, nah dia menguasai bahasa apa gitu ya. Ada bahasa Afrika, Arab, Albania, bahasa Indonesia juga ada nih cuy gitu ya. Terus habis itu bahasa Bali, bahasa Inggris tentu, bahasa Jerman, terus macam-macam ya gitu. Nah, dari sini kita bisa milih nih seperti apa kriterianya. Kita juga bisa milih berdasarkan posisinya gitu, mau posisi kiper gitu ya, dan ini style kipernya mau goalkeeper biasa atau sweeper kiper gitu ya. Bisa posisi back tengah mau style mainnya gimana, central defender, ball playing defender, nonsense, libero, sweeper gitu ya. Back kanan gitu ya. Terus habis itu siapa, back kiri gitu. Terus gelandang bertahan gitu ya. Kita bisa milih juga stylenya, mau dia anchor atau ball
winning midfielder, roaming player, defensive midfielder, deep lying playmaker, macam-macam ya. Terus gelandang tengah juga, gelandang serang gitu ya, striker, penyerang sayap kiri, juga penyerang sayap kanan gitu ya. Nah itu bebas, kita bisa milih siapa aja gitu ya. Terus habis itu di kolom berikutnya atribut. Nah atribut ini kita bisa memilih berdasarkan statusnya gitu ya. Misalkan kita cari striker atau orang dengan status shootingnya terbaik ya, 20 status shooting terbaik, shooting. Nah terus kita confirm, kita pentokin nih 20 gitu. Ternyata ada Erling Haaland, shootingnya 20, dan Lautaro Martinez gitu. Atau kita mau kurangin dikit lagi, 19 deh gitu. Oke, 19. Terus ternyata ada banyak nih, ada Vitinha, Dusan Vlahovic, Victor Osimhen, Kylian Mbappe dan segala macam. Nah, kita bisa lihat juga nih berdasarkan value-nya di sebelah kanan ini ya. Ada umurnya, ada positionnya gitu. Oke, next berikutnya. Mau ganti status juga boleh, misalkan berturut-turut sekaligus juga bisa nih. Misalkan gue butuh striker yang larinya cepet dan shootingnya bagus. Oke, shooting terus lari cepet apa pace gitu ya. Terus gue butuh yang jago dribble, boleh dribbling ditambahin. Nah gue juga butuh yang tekniknya bagus ya, jago gocek gitu ya, teknik. Terus kita confirm. Nah ketemulah pemain-pemain ini guys. Ternyata nomor 1 tetap Erling Haaland gitu ya, dengan shooting 20, dia teknik 16, dribbling juga 16 gitu ya. Di bawahnya ada Mbappe, ada Vinicius Junior gitu ya. Ini Mbappe tadi, terus ini Bukayo Saka, ada Rodrigo Goes gitu ya, Sung Hyun Min gitu. Nah terus kalau gitu gue mau cari yang agak murah deh, mahal banget. Nggak apa-apa, tinggal geser ke kanan aja. Makin ke kanan makin murah, bisa kita urutin kan. Nah, oh ternyata ada nih pemain yang dribblingnya bagus, shootingnya bagus, tekniknya bagus, murah banget, harganya cuma 1,6 juta, yaitu Joshua King yang bermain di Fenerbahce. Wah, kalau gitu gue ngapain beli Erling Haaland mahal-mahal? Mendingan beli Joshua King, boleh gitu. Tapi nggak bergengsi, gue pengen Erling Haaland aja jadi striker gue, itu juga boleh, terserah kalian gitu. Seperti itu ya guys. Terus kita juga bisa beli pemain yang punya template status seperti orang lain gitu ya. Bisa template status tim gue sendiri, misalkan gue nyari pemain yang mirip Lisandro Martinez gitu ya. Oke, gue confirm. Ternyata ada Ronald Araujo, ada Ruben Dias, ada Virgil van Dijk dan lain-lain gitu ya. Terus gue mau pemain yang punya template pemain terkenal gitu ya. Misalkan kiper Donnarumma gitu ya. Terus kita next. Ternyata ada yang mirip-mirip Donnarumma nih. Ada yang namanya Mike Maignan, Aaron Ramsdale, Gregor Kobel dan macam-macam lainnya. Gitu. Bisa juga cari pemain berdasarkan template perannya gitu ya. Gue butuh misalkan gelandang tengah yang jangkar gitu ya, anchor. Nah kita buka langsung des. Ini nih pemain-pemain yang punya karakteristik gelandang tengah anchor gitu. Ada Rodri, Camavinga, Ruben Dias, Eder Militao segala macam. Terus kalau merasa ini mahal, tinggal digeser aja, makin ke kanan makin murah gitu ya. Nih, tuh ada yang tinggal 9 jutaan harganya, ada yang 5 jutaan gitu. Gitu deh. Terus nih malah nih ada yang gratis nih. Tuh. Iya gitu ya. Kurang lebih seperti itu guys, tips mencari pemain. Nah, ini tinggal kalian elaborasiin aja sendiri gitu ya. Gue mau nyari striker muda gitu ya. Oke, boleh, tinggal age-nya 16 sampai 20, terus positionnya striker gitu. Dan udah nemu deh tuh pemain-pemain muda yang ada di FM nih, striker-strikernya gitu ya. Kalau mau dikerucutin lagi, gue mau pemain muda striker yang shootingnya bagus, minimal 15. Boleh, tinggal dibuka nih, deng gitu. Nah, udah tinggal kalian explore aja ini. Aja pemain mana yang paling cocok dengan kriteria kamu gitu ya, yang murah, bagus gitu ya, masih muda gitu.
Gitu deh. Terus kalau mau diulang tinggal klik reset nih. Reset dah, kehapus semua gitu ya. Oh, gue mau nyari pemain yang murah ya, karena gue pakai tim miskin. Boleh gitu. Misalkan harga pemainnya lu pentokin maksimal 2 sampai 5 juta gitu ya. Udah nih, tinggal lu cari. Gue butuh back yang harganya 2 sampai 5 juta. Udah deh, langsung nih nongol nih pemain-pemain murah-murah nih gitu. Tinggal lu cari deh yang paling cocok yang mana ya gitu. Jadi seperti itu guys, tips cara mencari pemain gitu ya. Kita juga bisa memanfaatkan scout kita ya. Jadi masuk ke logo menu, terus masuk ke staff, terus pilih scout ya. Misalkan Steve Brown nih, terus kita suruh untuk jadi bargain hunter, cari pemain-pemain murah tapi bagus gitu ya, atau nyari pemain-pemain muda sama. Nah, kita mau ngasih tugas apa nih, dia nyari striker gitu, bisa tinggal kita klik gitu. Ability-nya mau apa nih, mau dia pemain kunci, first team, apa hot prospect, apa rotasi, pemain backup kayak gitu, bisa pilih. Bisa umurnya, bisa statusnya, harganya, udah lu tinggal pilih-pilih aja terus start confirm. Dah, jadi nanti dia akan mencari pemain-pemain itu dan hasil laporannya akan muncul dalam beberapa bulan ke depan. Jadi seperti itu ya guys, tips cara mencari pemain di FM. Terus terang ini seru banget, gue bisa berjam-jam cuman ngubek-ngubek pemain di FM, itu seru banget. Gue kayak nemuin harta karun terpendam kalau nemuin anjir nih pemain muda berbakat murah gitu. Wah, itu gue seneng banget gitu. Makanya banyak ya orang yang ketagihan berjam-jam tuh cuman buat player search saja kayak gue gitu. Seperti itu guys. Jadi ini seru banget dan silahkan kalian mencoba ya untuk ngubek-ngubek cari pemain yang paling pas dengan strategi, dengan budget kalian supaya bisa membawa kalian juara gitu ya. Dan bagus di mata bos, finance-nya bagus, competition-nya bagus, matches-nya bagus gitu ya. Oke, sekian dari gue, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Thank you.